Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Alamak. Ya, kalian sekarang akan mempresentasikan tentang seni musik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Iya. Udah pakai perkenalan. Jadi definisi menurut KBBI, ilmu atau seni menyusun nada atau suara. Bentar, ketutupan Mas. Jadi menurut KBBI, yang pertama itu ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Yang kedua, nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, atau terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu. Lanjut deh. Etimologi. Secara etimologi atau cabang suatu kata, musik berasal dari bahasa Inggris, yaitu music, sedangkan music berasal dari bahasa Yunani, yaitu musike, yang lebih berujuk pada semua seni yang dipimpin oleh muses, seperti seni musik dan puisi. Selain itu, di Roma, kata ars musica untuk istilah instrumen musik. Paradigma musik menurut para ahli. Pertama, di sini ada David Owen. Menurut David Owen, seni musik adalah sebuah ilmu pengetahuan. Taruh bentar, ketutupan. Bentar. Tutupan lagi. Bentar ya. Jadi sampai bentar. Menurut David Owen, seni musik adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang pengkombinasian antara ritmik dan beberapa nada. Bentuk instrumen dan vokal dapat mencakup sebuah melodi dan harmoni. Hal tersebut merupakan bentuk ekspresi dari segala sesuatu hal yang ingin diungkapkan dari segi emosional. Kedua, ada Jamalus. Pengertian seni musik menurut Jamalus adalah sesuatu hal yang dapat menghasilkan sebuah karya seni berupa bunyi. Dari bunyi tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah lagu atau sebuah komposisi yang menunjukkan pikiran serta perasaan si pencipta. Hasil karya tersebut terjadi melalui unsur-unsur seni seperti irama, melodi, harmoni, susunan lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, ada Silado. Menurut Silado, seni musik adalah sesuatu yang wujud yang terbentuk dari sekumpulan ilusi dan lantunan suara. Untuk lebih jelasnya, Silado menjelaskan bahwa sebuah alunan musik beserta nada yang mempunyai jiwa dapat menggerakkan bahkan menggetarkan hati si pendengar dan si pencipta. Keempat, ada leksikografer. Seni musik menurut leksikografer adalah sebuah ilmu dan seni yang dipadukan dengan unsur ritmis dan nada. Selain itu, seni tersebut juga dipadukan dengan vokal atau sebuah instrumen yang melibatkan harmoni dan melodi. Seni musik bertujuan untuk mengungkapkan segala hal, lebih khususnya sesuatu yang mempunyai sifat emosional. Yang kelima ada Suharjaja. Menurut pandangan Suharjaja, pengertian musik adalah sebuah ungkapan rasa yang indah dari manusia dalam sebuah konsep pemikiran yang kompleks. Tipologi atau klasifikasi macam-macam. 1. Musik tradisional. Jenis musik yang pertama adalah musik tradisional. Musik ini biasanya merupakan warisan dari nenek moyang yang diturun-menurunkan ke generasinya. Musik tradisional masih menggunakan lirik bahasa daerah, tidak memiliki notasi, dan alat musik yang digunakan juga tradisional. Contohnya seperti gamelan, angklung, dan karawitan.
Kedua, musik modern. Seni musik modern adalah seni musik yang sudah terkulturasi dengan teknologi dan budaya yang modern, baik instrumen musik ataupun cara penyajian musik. Yang ketiga, ada musik kontemporer. Di Indonesia, jenis musik kontemporer adalah musik yang berkembang pada masa tahun 90-an. Musik ini memiliki ciri-ciri variasi nada yang kompleks, memiliki warna atau jenis musik, atau bunyi, tempo, dan ritme yang bervariasi. Sumber bunyi bervariasi tidak hanya dari musik tradisional atau instrumental. Pertama ada irama. Kalau irama definisinya adalah yang lebih dikenal dengan ritme merupakan panjang pendek dan tinggi rendah nada. Yang kedua ada melodi. Seperti yang kita tahu, melodi adalah suatu bentuk Ngadet ya? Ya, terusin aja. Jangan ngadet deh. Ngadet kayaknya ya. Iya, aku cabut tuh dulu keluar. maaf. Ini kedua melodi. Seperti yang kita tahu, melodi adalah suatu bentuk susunan bunyi yang berurutan tinggi dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Yang ketiga ada harmoni. Harmoni merupakan kumpulan perpaduan antara nada dan melodi yang memiliki keteraturan sehingga elok untuk didengarkan. Harmoni juga kerap dikenal sebagai akord untuk mengiringi musik. Yang keempat ada birama. Birama adalah unsur ketukan dalam musik dengan waktu dan tempo yang teratur. 5. Tangga nada. Tangga nada merupakan unsur musik yang terdiri atas nada yang tersusun berjenjang mulai dari nada dasar sampai nada tinggi, yang merupakan unsur penting pada pertunjukan musik. Maaf, Yang Yan. Ya. Ini share screen-nya nggak muncul ya? Oh, bentar. Ini gimana? Oh. Sorry. Slow. Oke, silakan. Yang keenam, tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan birama dalam lagu. Yang ketujuh ada dinamika. Dinamika merupakan suatu tanda untuk memainkan nada yang berkaitan dengan volume sehingga mengeluarkan suara yang nyaring dan merdu untuk didengarkan. Yang kedelapan ada timbre. Timbre adalah yang biasa kita kenal dengan warna bunyi, merupakan kualitas dari bunyi musik. Fungsi seni musik yang pertama, dalam konteks keseharian hidup, musik dijadikan curhatan, pelarian, kebisuan tanpa sebab, jawaban dari kegundahan hati, atau lebih tepatnya, musik adalah soundtrack kehidupan. Musik bisa menjadi penerjemah bahasa kalbu, kritik sosial terhadap tindak tanduk penguasa. Musik juga bisa menyatukan visi sebuah komunitas dalam kapasitasnya sebagai efektivitas pelarian rasa dan jiwa. Musik bisa mempengaruhi segala dimensi kehidupan. Seni musik secara umum berfungsi sebagai... Ada suaranya nggak? Ada. Ada suaranya nggak? Ada. Masuk. Seni musik secara umum berfungsi sebagai berikut. Kejiwaan. Seni musik berfungsi untuk membangkitkan semangat atau melemahkan semangat seseorang. Misalnya pada lagu kebangsaan, untuk menyemangatkan jiwanya sendiri, atau lagu-lagu galau untuk menambah kesedihannya. Pendidikan. Seni musik dapat berfungsi sebagai perantara dalam pendidikan. Misalnya pada pelajaran dibunyikan lagu anak-anak. Sosiologis, seni musik dapat digunakan sebagai perantara dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya acara di TV dan radio. Kebudayaan, seni musik dapat menjadikan suatu hasil kebudayaan menjadi memiliki nilai seni yang tinggi. Sejarah, seni musik dapat digunakan untuk menentukan peradaban manusia pada umumnya. Macam-macam genre musik, yaitu ada musik klasik. Musik klasik memiliki harmonisasi dan nada yang begitu menarik.
dibandingkan dengan genre musik yang lain. Pembawaannya yang kalem membuat pendengar merasa rileks dengan jenis musik ini. Kedua ada genre musik blues. Genre ini tercipta dari sebuah konotasi perasaan melankolis dan frustasi. Jenis musik ini kerap digunakan sebagai musik pujian dan spiritual. Ketiga ada genre musik jazz, musik yang lahir dari Amerika sejak abad ke-60 ini didominasi dengan alat musik biola, piano, saksofon, bass, gitar, trompet, dengan lirik yang begitu mendalam. Yang keempat ada genre funk. Macam musik yang satu ini merupakan penggabungan antara musik jazz, ritme, dan blues. Kelima ada genre musik reggae. Di Amerika, musik yang kerap dinikmati dengan jogetan ini sukses menarik peminat pendengar melalui jenis musik yang menggambarkan kebebasan, jiwa muda, dan ekspresi pemberontakan. Dan keenam ada genre musik pop, berasal dari kata populer, yaitu genre musik yang terkenal. Nomor 7 ada genre musik rock. Genre musik rock merupakan perpaduan dari ritme, jazz, blues, dan country dengan alat musik drum, bass, gitar yang mendominasi. Musik ini memiliki sub musik rock yang lainnya, seperti soft rock, hard rock, hingga funk rock. Kedelapan ada genre musik dangdut. Musik ini merupakan perpaduan antara musik India dan Melayu dengan sentuhan campur sari. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah melakukan presentasi. Mungkin Bang Kusdon ada yang mau ditambahkan? Bang, soundnya Bang. Lupa ya. Jadi kalau dari gue sih paling apa namanya? Kalau untuk presentasi sih sudah cukup lengkap lah buat gue. Paling tadi ada tulisan Silado tadi itu. Itu apakah benar itu Remi Silado atau siapa? Ada memang ada apa namanya? Seniman. Ya beliau memang salah satu seniman yang menguasain banyak hal ya, musik, ya sastra, teater dan lain-lain gitu. Tapi kalau cuma Silado ya takutnya itu takut salah orang. Jadi paling teman-teman coba apa namanya dipastikan itu siapa yang tadi di paradigma tadi. Paling sama kalau di gue paling fungsi mungkin lebih di apa ya, lebih disolidkan lagi lah fungsi. Maksudnya gini, ada fungsi-fungsi individu. Oke, tadi kan sudah disebutkan satu-satu tentang persoalan-persoalan apa namanya sebagai ungkapan perasaan dan lain-lain lah, itu bahasa kalbu dan lain. Nah terus kemudian ada nah ini kan bisa pada aspek individu, ini kan bisa pada aspek dua aspek ya. Misalnya yang pertama itu orang yang memang dia bukan mengkreasi gitu ya, sama juga untuk orang-orang yang memang untuk mengkreasi, yang berkreasi gitu. Misalnya kalau misalnya kayak gue gitu, gue bukan orang yang bisa main alat musik, paling gue cuma bisa mendengarkan. Sehingga ketika gue misalnya kayak tadi menggunakan ya apa namanya penjelasan yang tadi, yaitu kayak semacam curhatan gue lah gitu, misalnya ketika gue menyanyikan satu lagu tertentu gitu dari orang lain. Tapi kan ada juga yang memang aspek individual ini memang yang pertama juga bisa sama, artinya sebagai ungkapan-ungkapan perasaan, tapi di sisi lain ada aspek misalnya kayak banyak musisi yang kemudian secara individu dia menggunakan musik ini sebagai mata pencaharian misalnya. Nah itu kan konteksnya jadi berbeda.
Nah, itu maksud gue teman-teman bisa apa namanya, bisa lebih lebarkan ke situ gitu misalnya. Jadi artinya kalaupun misalnya mau dibelah lagi bisa misalnya sebagai aspek individu sama aspek komersial gitu. Komersial ini kan aspeknya kemudian nanti kan bahwa musik ini dipertukarkan. Ada sistem, ada apa namanya, ada aspek pertukaran. Seorang yang ingin mendengarkan lagu tertentu, dia harus membayar membayar gitu katakanlah ya, membayar. Bisa kalau zaman dulu pertukarannya misalnya lewat aspek ekonomi, misalnya mereka menyediakan dalam bentuk kaset atau CD, ya seseorang harus mengganti dengan uang misalnya. Nah itu kan artinya bahwa aspek komersial itu juga merambahnya bukan cuman aspeknya individu, bukan sekedar individu bisa, tapi juga ada aspek yang kalau zaman dulu ya mungkin sekarang malah bisa sangat mungkin individual gitu. Tapi zaman dulu aspeknya justru malah harus berkelompok gitu. Harus ya maksudnya harus banyak orang yang terlibat di situ misalnya. Karena kan seorang musisi nggak mungkin dia dari nyiptain lagu, ngerekam sendiri, bukan nggak mungkin ya, mungkin aja, tapi sangat berat gitu pada waktu itu. Kalau pada masa lalu mungkin bahasa sekarang mungkin dengan sangat mudah dengan banyaknya perangkat-perangkat yang lebih memudahkan gitu ya, dengan teknologi yang lebih memudahkan. Terus ada fungsi-fungsi lain juga bisa dibelah, misalnya kayak bagaimanapun musik ini juga ada rangkaian dengan misalnya kebutuhan untuk berkaitan dengan aspek-aspek keagamaan misalnya. Kayak ya misalnya kalau nggak salah di Buddha ya, kalau nggak salah, coba aja bisa teman-teman bisa boleh cek. Dari Buddha itu kan ada semacam kayak nyanyian. Bahkan sebenarnya kalau mau jujur misalnya kayak azan gitu misalnya, atau kayak lantunan bacaan Quran itu kan sebenarnya juga ada aspek nada, ada aspek irama yang kemudian terlibat di situ gitu. Ya mungkin banyak orang yang akan menolak bahwa itu adalah sebagai sebuah aspek musik, tapi bagaimanapun ya nggak bisa dihindarin gitu bahwa aspek itu masuk di dalam kehidupan keagamaan gitu. Ya apalagi misalnya kalau di mana kayak di Amerika tuh, orang-orang Afro Amerika itu kan upacara-upacara atau ritual-ritual keagamaan mereka bahkan memang melibatkan aspek musik gitu. Ya bahkan kalau misalnya mau ini kan yang kemarin banyak yang penguburan dijadiin meme tuh yang pakai itu memang joget-joget. Iya, coffin dance itu. Iya, apa sih namanya, lupa gue. Iya, maksudnya itu kan peti mati yang diangkut sama orang tapi orangnya sambil joget-joget gitu. Nah ternyata kan itu prosesi penguburan kan sebenarnya. Ya di situ ada aspek keagamaannya juga, ada aspek sosialnya juga gitu. Dan juga ada aspek ekonominya. Gue nggak tahu persis ya, maksudnya teman-teman bisa coba cek aja. Itu kan orang yang mau menyewa aja tuh minimal paling murah 34 juta. Tim joget-joget itu ya bawa tim mati itu. Ya maksud gue coba di aspek fungsi coba lebih diperluas lagi, diperjelas gitu, maksudnya kategorisasi dari fungsinya gitu. Terus tadi misalnya ngomongin sosialisasi sosial gitu. Fungsi sosial kan juga sebenarnya kemudian menjadi sangat banyak. Kayak bahkan misalnya musik ini
selain misalnya di pendidikan, ya jelas misalnya anak-anak TK pasti diajarkan menggunakan aspek-aspeknya lagu misalnya, aspek sosialnya kan misalnya di tingkat pendidikan, atau misalnya ada tingkat-tingkat aspek-aspek pergaulan itu juga menggunakan musik gitu. Kayak gue sih nggak tahu kalau zaman kalian, zaman gue kecil misalnya, itu ada permainan-permainan yang memang menggunakan lagu-lagu gitu, diiringi dengan aspek-aspek lagu walaupun nggak ada musiknya ya, tapi aspek-aspek lagunya kan kemudian sangat sangat kental gitu. Juga misalnya musik ini sebenarnya juga banyak digunakan untuk proses penyembuhan atau healing. Jadi itu juga sebenarnya di aspek-aspek healing ini bisa macam-macam ya, bahkan mau fisik mau mau apalagi psikologis gitu ya, itu sangat memungkinkan dengan musik. Dulu sih ada dosen namanya Bang Matius Ali, itu dia sebenarnya bisa memainkan sitar India. Sitar India tuh dia bahkan bisa sampai istilahnya memainkan, lo lagi nggak kenapa-napa nih, dia memainkan itu, lo di stimulus untuk lo merasa diri lo sakit, atau lo lagi nggak enak badan, dia bisa mainin di stimulus supaya lo merasa nggak kenapa-napa, lo merasa sehat gitu, sampai kayak gitu. Jadi musik bisa berkaitan dengan aspek-aspek kesehatan sebenarnya. Nah, juga misalnya kayak di aspek-aspek misalnya sosial tadi, secara primordial tuh aspek-aspek kayak kesukuan, ke kelompok gitu ya, itu kan banyak juga dipakai. Misalnya ya kalau lo senang sama klub bola kan, klub bola banyak yang rata-rata membuat anthem kayak atau himne, mars, itu kan menggunakan nyanyian maupun musik gitu. Ya paling nggak buat gue itu sama yang terakhir, paling kalau dari gue keterhubungan musik dengan seni yang lain. Ya misalnya kalau dari sudut pandang musik misalnya, musik ini kan kemudian sangat berkaitan dengan seni-seni pertunjukan yang lain, mau seni teater misalnya, atau tari apalagi kan gitu. Teater, tari, bahkan hubungan dengan seni sastra, ada seni-seni sastra yang misalnya kayak puisi-puisi itu kemudian diambil liriknya dan kemudian dibuatkan lagunya. Nah itu yang kemudian kita sebut dengan istilahnya musikalisasi puisi. Jadi kayak misalnya lagu-lagu dari puisinya Pak Sapardi gitu, itu kan cukup banyak tuh. Ada yang Aku Ingin, atau Kartu Pos Bergambar Jembatan Golden Gate San Francisco misalnya. Itu kan sedemikian banyak, dan masih banyak lagi gitu musikalisasi puisi. Nah, kalau untuk teater tari udah pasti. Apalagi banyak tarian-tarian memang mengandalkan musik sebagai sarana untuk acuan geraknya gitu misalnya. Ini berapa banyak misalnya kayak di Jawa, di Sumatera itu kan banyak banget tarian-tarian pasti berhubungan dengan musik. Terutama musik tradisi ya, musik tradisional. Gitu. Yang penting jangan dilibatkan dulu ke film, karena yang film tadi yang udah seni musik dan film kan udah. Tapi yang jelas ada hubungan sama seni lain gitu. Bahkan misalnya untuk aspek musik, misalnya kayak aspek bunyi deh gitu ya, diambil aspek bunyinya di musik. Itu aspek-aspek yang pengetahuan tentang bunyi ini itu juga digunakan misalnya di ilmu arsitektur gitu. Bagaimana supaya ruang itu nggak terlalu menggema misalnya. Itu kan butuh pengetahuan bunyi gitu. Dan itu salah satunya kan musik, yang walaupun ada aspek fisikanya ya.
Tapi aspek bunyi itu sendiri juga kan di musik juga itu kan dipelajari gitu. Ya kalau dari gue sih itu, mungkin dari Bang Momot ada tambahan. Nambahin apaan ya, lu kayak udah lengkap deh Bang. Paling ini sih, kayaknya waktu itu lu pernah ngomongin ini Bang. Musik tuh yang, kalau musik sebagai ngebentuk rasa tembakau Bang, ingat gak sih Bang? Yang musik sebagai bikin rasa tembakau itu Bang, ST. Oh iya, maksudnya kalau itu memang terjadi ya. Ini bisa jadi salah satu fungsi. Tapi gue nggak tahu itu buat apa ya. Bisa saja buat kesehatan kali ya. Jadi gue ngerokok. Gue bilang gue ngerokok, ada rokok namanya Sehat Tentrem. Nah itu tembakonya itu ketika yang belum diolah gitu, maksudnya yang belum dilinting dan lain-lain, itu dimasukin gudang, dan di dalam gudang tuh di setelin musik klasik 24 jam non-stop. Ternyata resonansi bunyi itu sangat berpengaruh terhadap rasa, juga berpengaruh terhadap zat di dalam tembakau itu yang kemudian bisa menjadi sarana penyembuh gitu. Makanya namanya Sehat Tentrem. Mereka berani menyebut istilahnya Sehat Tentrem karena ada aspek itu, dan itu memang yang dipakai musik modern gitu, musik klasik. Gitu sih kalau yang kasusnya itu ya, Sehat Tentrem ya. Nah, ya oke lah kalau begitu ya. Saya pikir cukup ya Bang ya. Oh ya Pak, kalau enggak ini ya mungkin teman-teman bisa juga cek, ada nih yang punya Sehat Tentrem ini bikin satu musik yang fungsinya untuk memurnikan udara, namanya Oxytron. Itu di YouTube ada tuh, Oxytron, OXYTRON. Nah itu bahkan yang salah satu pemusiknya namanya Mas Indra Kadarsi, yang dari BIP itu, dia sempat beli alat untuk ngecek apakah kandungan udaranya tuh, maksudnya kandungan oksigen, nitrogen, dan lain. Jadi sebelum dimainkan musiknya sama setelah dimainkan itu memang beda. Jadi setelah dimainkan musik itu kandungan oksigennya menjadi sangat tinggi gitu di situ gitu. Ya benar apa enggak, walau tapi paling enggak itu sudah dicoba, dan memang sampai sekarang pun memang itu yang mereka lakukan terus menerus. Bahkan itu bisa ada, gue sempat melakukan, maksudnya gue sempat bukan pengobatan ya, maksudnya ya model pengobatan lah sama mereka, suruh tiduran di kayak akrilik gitu, itu pun di setelin musik Oxytron itu, misalnya gitu. Itu kan itu aspeknya fungsi kan gitu. Aman Bang? Sip. Oke. Kalau dari gue udah. Oh iya, sekalian aja nih untuk makalahnya. Nanti makalahnya itu bisa dikumpulkan di minggu depan ya Bang? Ya pokoknya setelah presentasi minggu depannya lo ngumpulin makalah, tinggal upload di mana, di Classroom kan udah bikin assignment-nya tuh. Iya. Teman-teman bisa langsung. Jadi nggak perlu kalian semua yang ngumpulin, jadi salah satu aja. Oke deh, kalau begitu Bang. Oks nih. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu teman-teman. Sehat selalu, stay safe. Terima kasih Bang sama-sama. mau nanya Bang. Apa Jan? PPT-nya beda sama yang dikumpulin. Ini nanti saya kumpulin ulang atau gimana? Oh iya, dikirimin. Kan gue harus upload atau kirimin ke Momot, kan harus upload ke mana? Harus diganti itu yang di streaming, di stream Classroom-nya kan. Ganti aja kan. Kirim ulang aja. Kirim ulang. Terima kasih Bang. Ya. Terima kasih. Sehat selalu. Warahmatullahi Terima kasih Bang. Ya, Bang, Assalamualaikum. terima kasih.